depan sendiri. Oke, ini mau depan sendiri. Berdua ya tadi? Ya, ada kamera ya. Jatuh. Sini dulu. Pegangan tali kalian sebelah. Nyaki kameraku. Hit kan. Nah. Coba tarik rekam dia. Kalau kedalaman air variasi ya nih, 1 meter ada 12 meter. Tapi kalau di bawah kita itu sekitar 3 meter. Aku tuh tadi. Kamera kami dobe. Gimana minta sedikitnya sih mah lagi itu baik sih. Satu foto 5.000 kata Mas kata. Kalau dia lanjut. Apa lah Mas? Canda ya Mas. Mas, boleh Mas. Kalau yang belakang dari mana? Lari, Semarang. Oh, lari. Gringseng? Ya, sebelahnya. Kalau di Gringseng saya dulu ke rumah makannya itu. Oh, Kandas Eco. Gerbangnya lo. Ya. Kalau enggak yang satu lagi itu mana namanya apa ya? Kalau di Kendal Semarang itu lari. Ya. Kalau saya di Gringsengnya. Gringsengnya kan sebelahnya. Terus sana kalau kan Alas Roban. Iya, Alas Roban. Boleh Mas ambil gambar-gambarnya ya. Apa ya, orang bayar Pak. Itu bangunan nggak di ini yang di atas ya, di atas gua itu. Karena di bawahnya ada gua vertikal. Bangunan enggak. Gantian gua sih enggak ke foto aku foto terus. Ono wayahe. Jemblong itu enggak. Gua tak pengen lebu tak lebok YouTube. Ya coba sing panas. Kalau Sumatera musim apa sekarang? Enggak. Musim apa Rio musim apa? Enggak ada musim. Enggak ada panen. Oh, enggak ada Pak. Beli kacang dari sini ditanam sana. Enggak cocok Pak, panas. Hah? Panas. Kalau ada air hujannya enggak masalah. Panas. Sama sini kan panas juga. Lebih panasan sini kali ya, sama sana. Sama aja. Terus podo bae. Panas juga. Cari-cari dulu. Sini kalau mau mancing ke sini boleh ya. Ikannya banyak macam-macam. Oh. Iya. Oke, makasih ya. Yang panas buyur kan. Yang tapi segar lagi sedih adem ya. Masuknya di adem. Oke semuanya selamat siang ya. Kita persisnya di mulut Gua Bindul dan tepatnya di zona terang karena terbagi menjadi 3 zona, terang, remang, dan gelap. Nah kita masuk di zona terang. Di dalam zona terang itu terdapat stalaktit yang berlumut
karena terkena sinar matahari langsung. Kalau pagi yang di atas ini itu masih aktif karena masih meneteskan air. Nah ini yang berlumut di atas kita ini. Kalau yang udah nggak aktif, yang udah bergabung menjadi satu itu atau kita sebut batu kolom ataupun pilar yang di atas sana itu pergabungan antara stalaktit dan stalagmit juga, dan membentuk tiang-tiang gua. Terus kedalaman air di bawah kita itu 6 sampai 7 meter ya, ini sudah mulai dalam sini. Terus yang di depan mungkin bisa nengok ke atas, ada stalaktit, dan di sela-selanya itu ada rerumputan kering. Itu adalah sarang seriti, bukan sarang walet ya. Kalau walet, nah itu seritinya. Seriti itu sejenis walet, tapi kalau walet pakai war, kalau seriti pakai dan kering. Tahu lari serewiti ya. Nah, sirikiti nih coba. Serewiti. Nah, tuh sirikiti, seriti itu. Terus kita lihat yang di depan yaitu ada 2 vertikal atas, dan di atas itu ada sebuah bangunan. Itu yang fungsinya untuk memancing walet supaya bisa masuk ke atas ya. Tapi mungkin karena udara terlalu panas, waletnya nggak mau masuk ke atas, memilih tinggal di dalam gua. Itu sampai saat ini juga nggak berhasil. Nah ini yang saya bilang tadi juga vertikalnya ini. Terus kedalaman air di bawah kita itu sudah mencapai 8 sampai 9 meter ya. Kesana lagi mulai jalan-jalan terus bervariasi. Kalau pinggir kena batu itu sudah dangkal. Terus di sebelah kiri kita ini adalah gua ya, di ke atas ya, tembus ke atas itu, tapi nggak berlubang yang ke atas enggak, itu adalah sarangnya kelelawar sini. Jenis kelelawar di situ. Kita nggak bisa masuk ke sana karena terlalu pengap udaranya. Boleh ngambil gambarnya, boleh mas? Yes. Boleh. Kalau anu pakai jetnya enggak apa-apa. Ikan. Terus kita lihat yang di depan itu adalah batu kolom ataupun batu pilar ya. Itu pergabungan antara stalaktit yang dari atas ke bawah, terus stalagmit dari bawah ke atas, dan bergabung menjadi satu, jadi membentuk batu pilar ataupun kolom. Yang ini, dan membentuk yang penyangga gua juga ya. Terus yang di atas itu yang Itu fotonya. itu adalah hiasan batu tirai. Nah itu terjadi karena air dari atas ada rongga ya. Nah seperti shower itu, dan mementar ya, itu mementar itu dan membentuk kayak sarang lebah. Itu udah nggak aktif lagi. Di sini stalagmitnya udah nggak aktif karena di atasnya berdiri bangunan terlalu rapat dan mungkin pepohonan juga berkurang. Kalau yang masih aktif yang itu, yang di depan tuh, karena masih meneteskan air. Nah, ya di dalam di sebelahnya dia ada batu tirai, ada batu kristal, mungkin yang di depan sudah melihat. Itu batu kristalnya di sebelah situ. Oke, kita tinggalkan zona terang, kita masuki zona remang. Di dalam zona remang terdapat di atas ya, yang di depan mungkin kelihatan, itu adalah kelelawar yang jenisnya pemakan buah. Ada di dodo pokoknya kan? Yang di depan mungkin kelihatan batu kristalnya yang ini. Iya. Terus kita lihat yang di sana, itu dulunya tempat bertapa ataupun meditasi untuk mencari keperkasaan ya. Dan itu habis bertapa itu memegang stalagmit yang itu ada mitos atau sugestinya, apabila seorang laki-laki yang melewati atau memegang batu itu akan tambah perkasa. Jelaskan yang laki-laki berlebihan. Berarti aku kurang perkasa. Laki-laki ya. Kelelawarnya di atas ya, tuh kelelawarnya itu yang jenis pemakan buah. Itu kita sebut cadet. Ada rencana ngasih listrik? Ya? Ada rencana? Enggak, memang sengaja nggak dikasih mas. Kurang bagus kalau dikasih. Orang alami.
kurang alami. Silahkan kalau yang laki-laki megang itu Iki, Des. saya lagi ambil gambarnya. Dik. Dik. Cepet dik. Serat. Nah, bawa rak. Oke. Itu khusus laki-laki ya. Kalau yang untuk kaum hawanya ada sendiri yang di depan sana itu stalaktit termuda di sini itu umurnya kira-kira baru 500 tahun ya, karena per milinya membutuhkan waktu 10 tahun, jadi agak lambat sekali. Nah itu ada tetesan airnya itu yang disebut tetesan air mutiara. Sugesti atau mitosnya, apabila seorang wanita yang melewati bawahnya ataupun bahkan tetesan airnya itu akan tambah cantik dan awet muda. Wis. Woi. Serang kalah. Kalau yang belum punya jodoh semoga. Mau satunya apa aja boleh? Nek sing jawab piye iki? Udah punya anak ya? Tetesan air mutiara. Nanti kita lihat tes. Yang punya anak, yang punya anak. Nunggu netes. Nah, ini kayak candi Prambanan terbalik ya. Ada ini sama ya. Wih, semua kenapa? Balik nih laki, pokoknya tak kenal guys. Oke, kita tinggalkan zona remang, kita memasuki zona gelap. Ini kedalaman air di bawah kita itu sudah mulai dalam ya, sekitar 9-10 meter, 11 ya kalau gitu. Kalau yang paling dalam di zona gelap depan itu di stalaktit terbesar, kedua dan pertama itu paling dalam di situ sekitar 12 meter. Di depan sana itu, yang di depan mungkin sudah kelihatan, itu adalah stalaktit terbesar kedua di Gua Pindul. Itu masih aktif ya karena masih meneteskan air. Nah, yang itu. Kira hilang. Dan besar pertamanya itu yang di penyempitan ban depan itu paling besar di situ ya. Nah, apa kira-kira di zona gelap ini berani matikan lampu sebentar ya? Minta waktunya ya. Paling 1 menit 2 menit. Maju sidik nih. Mau dikitar. Oke, semuanya Mbak Mas ya. Saya minta waktunya sedikit. Di dalam zona gelap ini mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing ya. Karena kita dikasih panca indera yang lengkap kepada Tuhan ya, kita wajib bersyukur kepadanya. Ya, kita lihat tengok atau yang di luar sana yang mengalami kesusahan mungkin akan seperti ini bahkan lebih ya. Dan di pertengahan Gua Pindul ini kita wajib berterima kasih dan mari kita jaga sampai akhir hayat kita nanti. Dan apabila Mbak Emas mempunyai cita-cita, harapan ataupun penyakit belum tersembuhkan, semoga setelah melewati pertengahan Gua Pindul ini doa kita akan terkabul. Oke, di atas ban dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Ya cukup. Dua. Skill. Ya, setelah itu terbesar kedua. Kalau yang paling besar yang di sini, yang dibentuk. Tolong kakinya dibentuk di atas ban ya. Karena takut kena ini batu. Nah ini garis kita kira-kira 10 meter ya. Ini terbesar juga di Asia. Kalau dunia peringkat 4. Ini belum nyampe dasar ya, karena kedalaman air kita di 12 meter, jadi ini baru setengahnya kira-kira 6 meter. Jadi masih aktif ini.
entah beribu tahun lagi mungkin udah sempit nggak bisa dilewati ya. Nah ini ya stalaktit terbesar di sini. Kalau dia masih aktif berarti dia masih bisa tumbuh ya Pak? Masih terus memanjang. Tapi lama sekali karena permilinya membutuhkan waktu 10 tahun. Nah di sebelah stalaktit terbesar itu ada stalaktit batu gamelan, atau kalau dipukul bunyinya kayak gong ya. Yang ini di tengahnya ada rombanya yang bunyi cuma satu ini ya. Nah ini cuma satu ini yang bunyi. Terus kita lihat di atas itu ada kelelawar yang jenisnya pemakan nyamuk ataupun serangga ya. Ini yang kecil-kecil atau kita sebut kampret ya. Kalau tadi yang sono codot, ini kampret. Kalau dikatain kampret jangan mau. Nih. Terus ada lubangan-lubangan kayak sumur terbalik di atas itu dulunya juga karena batu kapurnya terlalu ini ya, karena sini dulunya batu kapur, zat kapur itu karena kena tekaran terus itu jadi berlubang gitu. Karena kalau dulu itu kelelawar ini banyak banget ya, ribuan bahkan jutaan, karena buat aktivitas kelelawarnya pindah ke Gua Kering. Kalau ceritanya Pindul udah tahu semua belum? Nah, itu zaman kerajaan Mataram dulu yang dipimpin oleh Panembahan Senopati ya. Itu mempunyai musuh Ki Ageng Mangir Wonoboyo di Bantul Jogja sana. Nah, karena kalah sakti, Panembahan Senopati pun memanfaatkan anaknya yang bernama Pembayun. Karena Pembayun itu sangat cantik ya. Akhirnya Ki Ageng Mangir pun terpikat oleh Pembayun itu. Pembayun pun diperistri ya. Tapi nggak tahu kalau dia anaknya Panembahan Senopati. Setelah hak menikah, Pembayun pun bilang kalau dia itu anaknya Panembahan Senopati yang mau manfaatkan ayahnya ya untuk menikah dia. Tadinya beliau marah, tapi walaupun bagaimana sudah menjadi menantu, akhirnya dia sowan ke Mataram. Nah di dalam kesowanan itu Ki Ageng Mangir dibunuh oleh Panembahan Senopati. Nah tapi si Pembayun udah posisi hamil ya tuh. Nah, dia kalau anaknya laki-laki suruh dibunuh, kalau perempuan suruh bawa ke keraton. Nah sama abdinya yang disuruh membunuh itu tidak ada, dia dibawa ke gua vertikal depan. Itu bukan penis ya, penisnya namanya Banyumoto depan sana itu di gua vertikal depan dimandikan di situ, akhirnya terbentur batu pipinya itu. Nah makanya Pindul itu namanya Pidi Gebendul. Nah karena bocah itu nangis terus, dia dibawa ke penis depan, namanya kan Banyumoto karena keluar air mata terus, nggak diam-diam nggak keluar air mata, makanya Banyumoto terus dibawa ke sekretariat, di sana di gedung, makanya sana namanya gedung. Nah habis itu gelar tikar di sini, kampung sini namanya Gelaran. Nah sejarahnya gitu ya gitu. Terus kita lihat di atas ya tuh hiasan batu tirai raksasa ya. Nah di sebelahnya ini ada batu kolong ya, itu adalah seperti tulang sumsum ya. Itu adalah pergabungan antara stalaktit dan stalagmit juga, dan membentuk yang penyangga batu tirai. Kalau di depan mungkin di sebelahnya sudah kelihatan ada batu kristalnya yang tertebal dan terpanjang di bawah Pindul. Itu prosesnya meleleh kayak lilin ya. Mungkin yang depan sudah kelihatan. Terus patahnya ini bukan ulah kita, tapi karena banjir arus. Kalau banjir terlalu tinggi gak kuat nahan arus, jadi gampang patah. Karena apa? Kalau batu tirai itu semakin panjang, semakin runcing dan tipis ya. Nah kayak gini. Nah ini batu kristalnya yang ini meleleh kayak lilin ya. Tuh, itu panjangnya kira-kira 3 meter. Itu setiap hari diambil nggak habis-habis ya Pak. Nggak habis-habis ya. Itu biasanya buat campuran pernak-pernik perhiasan. Setiap hari diambil nggak habis-habis, cuma gambarnya aja yang diambil. Nggak boleh kalau ngambil. Terus kita lihat yang di atas, kalau orang ya
tempat bulan madu, tapi kalau itu kamarnya kelelawar di atas ini. Biasanya kalau lagi senggama ya, itu beantannya 1, itu betinanya bisa 3 atau 4 boleh diambil. Kuat banget nanti tiap hari nginjek batu perkasa ya. Jadi batu. Yuk. Oh iya. Tapi belum sekarang belum musim ya, belum banyak yang musim. Itu lagi pacaran kayak deketan. Pacaran. Biasa dari pagi sampai mau keluar malam itu. Kalau keluar kan sekitar habis maghrib itu. Nanti kalau ada, biasanya sekarang kemarin ada nih, lubang-lubang ini biasanya ada. Tuh, nah itu baru. Woi. Kasih ciuman tuh. Mbak, lihat lah. Foto dik. Nah, itu. Tuh begitu. Jantannya 1, betinanya 3 atau 4 itu. Waduh. Tuh, 4 banget. Di konangan di betul. Oke, cerita tentang video sampai sini dulu. Kita di gua vertikal depan ini kita turun, mau foto-foto atau yang mau loncat silahkan. Nanti keluarnya renang, bisa renang semua toh. Oh iya. Nah, kalau bisa renang boleh, kalau yang mau foto-foto silahkan di atas sana naik. Iya iki. Ini gua vertikalnya sini, yang kedua kalau depan sana yang kecil ya, kalau ini yang gede sini. Ini jangkar ya, kalau di situ paling 1 meter. Turun dulu. Rodek. Korang. Kamera sekali di bawah ini. Berapa? Besar berapa? Aku sih cekelan aja tadi. Tapi masnya kalau bawa kamera, Minggir saya. Minggir dulu. Jadi gede lihat situ. Jeru dari sebelah dik. Aku lagi gatuk des. Mau lewat mas, makan mas. Iya. Oke. Nanti foto ya mas. Coba fotonya. Nggak tahu dah. Tak terpikir aku. Jal keren dik. Ada tangga. Nah. Ayo. yang kanan, lagi gila mereka. Sam gadik. Ya. Kanan. Kokor. Aku kan tidak sanggup. Ayo. Ya oke. Gue dik. Fotoke bareng gue nang gak kabeh.